Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sudah sarapan semuanya? Oke. Sebelum Bapak mulai, tolong kita berdoa bersama-sama ya. Tolong ketua kelasnya Asya untuk baca doa bersama. Dalam penggunaan kecerdasan artifisial atau coding dan kecerdasan artifisial atau disingkat KA ya. Nah, di sini sebelum kita lanjut, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan arti etika penggunaan AI berdasarkan contoh sehari-hari, mengidentifikasi 4 prinsip etika AI, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan privasi. Membuat poster kelompok yang berisi pesan etika AI di sekolah sebagai hasil proyek. Paham ya? Tahu proyek kan? Nanti kalian akan buat poster. Nah, setelah itu, di sini ada penggaluan. Oke, sebelum Bapak mulai, Bapak mau kasih ice breaking dulu. Kalau Bapak bilang tepuk satu kali, langsung ketawanya 1 kali juga. Ya. Tepuk 2 kali. Ya. Paham ya? Tepuk 3 kali. Paham ya? Oke, siap. Semuanya siap, ada sini siap. Ayo, tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Oke, silakan boleh berdiri, kita mulai. Oke, nah seperti kali ini cluenya itu adalah buah. Kalau Bapak bilang apel, lompat maju 1 kali ke depan. Kalau Bapak bilang jeruk, ke belakang, ya. Kalau Bapak bilang anggur, hadap sebelah kanan. Sebelah kanan ya, kanan kalian ya, kanan Bapak ya. Kalau Bapak bilang anggur tadi apa? Sebelah kan? Nah, kalau Bapak bilang pepaya, sebelah kiri. Oke, tadi yang pertama apa? Apel kemana? Jeruk? Anggur? Nah, pepaya? Oke, paham? Oke, silakan. Siap, fokus ya. Fokus. Apel.
kalau kita menggunakan teknologi AI itu untuk menipu orang. Asya, apa dampaknya AI itu digunakan untuk menipu orang? Ada yang tahu? Oke, AI itu kalau digunakan untuk menipu orang itu dapat merugikan orang lah. Seperti lihat di sini ada gambar, ya. Nah di sini ada gambar dia laki-laki terus mukanya dibuat seperti perempuan. Nah dia menipu orang menggunakan AI. Dia menciplak mukanya itu, menciplak muka orang itu biar sama persis buat menipu orang lain. Contoh seandainya bapak, jika bapak diciplak sama temannya bapak, jika dia setelah selesai diciplak sama bapak, dia pakai muka bapak, dia mendatangi temannya bapak tersebut dengan beralasan meminjam sesuatu. Setelah itu nanti katanya harus diganti, tapi ternyata setelah dia dapat pinjaman dia menghilang. Jadi teman bapak itu datang sama bapak menagih, meminta kembali, tetapi bapak tidak merasa meminjam. Nah seperti itu. Itulah teknologi yang AI itu dapat menipu orang, bisa menggunakan data pribadi kita, bisa menggunakan muka kita, ya. Paham ya? Paham? Oke. Nah di sini ada 4 prinsip AI atau etika dalam AI. Ada 4 prinsip, yaitu ada transparansi. AI harus jelas dan dapat dijelaskan. Kedua itu ada akuntabilitas, ada yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Nah, untuk yang ketiga itu adalah keadilan. AI harus bebas dari bias dan diskriminasi. 4 itu adalah privasi. AI harus menjaga data pribadi kita. Jadi sebelum menggunakan AI kita atau macam ChatGPT, sebelum kita menggunakannya kita harus baca dulu betul-betul peraturannya, ya. Baca dulu baik-baik peraturannya, ini bisa tidak menjaga data pribadi kita, bisa tidak menjaga privasi kita. Paham ya? Oke. Nah di sini contoh etika, contoh etis dan tidak etis. Di sini ada contoh etis dan tidak etis. Contoh etis dan tidak etis itu apa? Etis itu AI digunakan untuk membantu, mendukung pembelajaran dan kebaikan bersama, ya. Contohnya Google Translate atau chatbot belajar. Google Translate itu bisa digunakan untuk mentranslate bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Sama bahasa Indonesia mau kita translate ke bahasa Inggris itu bisa digunakan Google Translate. Dan tidak etisnya, AI digunakan untuk menipu atau merugi, melanggar privasi atau menyebar kebahagiaan. Ya, contohnya video deepfake untuk menipu dan menyebar. Video deepfake itu video bohong, video yang tidak asli. Tadinya bapak ini ngomong yang begini, nanti ketika dia menggunakan video deepfake itu menggunakan AI, suaranya bapak berbicara itu diganti menjadi bicara yang tidak baik, seperti itu. Terus di sini contoh penggunaan AI yang etis dan benar. Nah, Google Translate untuk pelajar, AI digunakan untuk membantu siswa menerjemahkan kata dan kalimat etis karena membantu proses pembelajaran yang tidak merugikan orang lain. Karena Google Translate itu tidak dapat merugikan orang lain, ya kan? Contoh edukasi, chatbot digunakan untuk menjawab pertanyaan siswa mengenal pelajaran. Nah, etisnya karena mempermudah siswa memahami materi. Prediksi cuaca. Nah, ini prediksi cuaca yang digunakan oleh BMKG. Macam gempa, tsunami, hujan, badai. AI digunakan oleh BMKG untuk prediksi hujan atau cuaca buruk. Etisnya karena memberikan informasi penting untuk keselamatan masyarakat. Rekomendasi konten belajar. Aplikasi pembelajaran memberikan rekomendasi materi sesuai kemampuan siswa. Etisnya karena membantu pembelajaran lebih efektif. Dan yang tidak etisnya, penggunaan AI yang tidak etis atau salah membuat video deepfake untuk menipu. AI digunakan untuk mengganti wajah seseorang yang seperti bapak bilang tadi, wajah bapak diganti menggunakan menggunakan video tersebut agar terlihat melakukan hal yang tidak pernah dilakukan. Sepertinya muka bapak,
dia membuat terminal atau merampok komersial, tapi dia menggunakan wajah bapak. Nah, jadi yang itu merusak terminal. Ini etisnya karena dapat merusak reputasi dan menyebabkan kebohongan. Penyebaran hoax menggunakan AI. AI digunakan untuk membuat berita palsu atau teks bohong agar orang percaya informasi yang salah. Tidak etisnya karena merugikan banyak orang lain dan memecah belah masyarakat. Memata-matai orang tanpa izin. Memata-matai orang tanpa izin itu seperti kita memata-matai orang yang kita begini, orang ini kita merasa curiga atau kita mata-matai tanpa izin, padahal dia tidak mencurigai. AI dipakai untuk mengawasi untuk merekam aktivitas seseorang tanpa persetujuan. Nah, tidak etisnya karena melanggar hak privasinya. Itu bisa melanggar hak privasi kita kalau kita memvideo orang tanpa izin. Ya. Diskriminasi dalam seleksi. AI bisa digunakan untuk menolak seseorang dalam pekerjaan hanya karena gender. Tahu gender itu apa? Apa? Jenis kelamin, betul. Tidak etisnya karena tidak adil dan melanggar prinsip keadilan. Oke. Nah, di sini ada proyek kelompok. Kalian membuat tugas kelompok. Nah, di sini diskusikan penggunaan AI di sekolah. Kalian diskusi penggunaan AI di sekolah itu apa saja. Terus kalian membuat poster edukasi bersama etika AI di sekolah. Terus buatkan slogan kreatif dan 4 prinsip etika. Boleh 1, 2, 3, 4. Presentasikan hasil kelompok kalian. Silakan boleh mejanya digabungkan menjadi satu. Bapak bagikan. Edukasi bertemakan etika AI di sekolah. Nah, kalian sudah menggunakan AI di sekolah, sudah belajar kan? Kan? Pelajari AI itu apa, kemudian apa ya kan? Nanti dibuat tulis di sini, itu nanti presentasi. Terus kalian buat slogan kreatif dengan 4 prinsip etika dan 4 prinsip etika kalian. Ya, paham ya? Silakan ditulis nama kelompoknya nanti. Nah, siapa yang 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ya, silakan ditulis. Ya. Nah, apa itu etika dan adalah kan? Ya, apa itu etika dalam AI? Etika dalam AI itu etika dalam menggunakan adalah perangkat nilai dan prinsip moral yang mengatur bagaimana teknologi AI, perhatikan ya, digunakan agar tidak merugikan manusia ya. Nah, ada 4 prinsip etika AI, yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan dan non-diskriminasi, prinsip dan perlindungannya untuk menggunakan kritis dan etisnya. Risiko AI digunakan secara etis. Silakan dikerjakan dulu. Boleh. Ya. Atasnya aja. Nama itu di atas. Terus nanti di bawah tulis slogan
boleh ya, karena seandainya di sekolah kalian menggunakan Google Translate itu menggunakan Google Translate untuk kepentingan belajar. Nah, sekarang boleh dipindahkan. Tuliskan dulu posternya.
jelas cara kerjanya, bisa dijelaskan dan tidak mampu penggunaannya. Itu kasih contohnya itu memberitahu bahwa teks dihasilkan oleh chatbot atau AI, bukan manusia. Nah, buat akuntabilitasnya itu harus ada pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan atau dampak yang timbul di terhadap AI tersebut. Contohnya, jika AI salah dalam memberikan rekomendasi atau perusahaan atau guru yang menggunakan tetap bertanggung jawab. Keadilan dan non diskriminasi. AI tidak boleh memihak atau mendiskriminasikan kelompok tertentu. Nah, contohnya itu sistem seleksi beasiswa AI harus menggunakan data yang objektif, bukan gender, privasi atau perlindungan. Ya, AI tidak boleh membocorkan informasi pribadi tanpa izin. Nah, contohnya AI tidak boleh menyebarkan foto pribadi teman tanpa persetujuan. Contohnya itu ada beberapa. Nah, risiko jika AI tidak digunakan secara etis itu menyebarkan informasi palsu, merusak reputasi seseorang, misalnya lewat video tag, melanggar privasi, menyalahgunakan data lain. Terus jangan terapkan etika dalam AI, selalu cek sumber data sebelum percaya pada AI. Kalau cek dulu sumbernya, macam chatbot, macam chat GPT itu harus kalian cek dulu sebelum digunakannya, agar privasi kalian tetap terjaga. Nah, di kasus di setelah itu adalah sebuah video tag yang menyebabkan di media sosial menunjukkan seseorang melakukan hal yang tidak pernah dia lakukan. Nah, aktivitas sederhana siswa itu adalah pemasaran dengan robot. Nah, ringkasan AI di sini adalah alat pintar, tapi kita yang harus mengerahkannya untuk kebaikan etika AI, untuk translasi, akuntabilitas adalah selalu menggunakan AI untuk membantu orang lain. Ya. Sudah? Ada yang sudah selesai? Semoga ya.
Ya, yang selesai.
semuanya. Bisa bacanya. Nah, slogannya. Nyalain diam. Oke, ada yang mau bertanya sama kelompok 2? Boleh tepuk tangan buat yang kelompok 1 boleh maju. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Oke, silakan baca satu. Baca yang besar.
dari 4 prinsip etika AI, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan demokrasi, mana yang paling penting menurutmu? Yang mana paling penting? Apakah transparansi, akuntabilitas, keadilan, atau privasi? Privasi. Nah, kenapa privasi? Karena melindungi data diri kita tidak bisa menggunakan oleh orang lain. Bagaimana kalau menggunakan AI dengan cara yang baik dan bermanfaat di rumah atau di sekolah? Bagaimana cara menggunakan AI yang baik? Tidak boleh menyebarkan berita hoax. Gunakan gunakan chatbot atau Google Translate dengan yang bijak, ya. Paham ya? Oke, kesimpulannya, kecerdasan artifisial AI adalah teknologi kita yang harus digunakan dengan bijak. Kita harus selalu mematuhi 4 prinsip etika AI, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan privasi agar AI memberikan manfaat dan tidak merugikan orang lain. Oke, terima kasih. Oke, pada pelajaran